Saudah binti Sam'ah. Begitulah engkau dikenal. Menyebut namamu mengingatkan pada satu kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum menyambut kata-katamu. Ya, karena engkau adalah istri yang sangat pandai mengobati segala gundah sang Nabi. Engkau pula yang mampu mengeringkan segala luka Rasulullah, penyembuh segala sedih. Tatkala belahan jiwanya Khadijah mengikhlaskan napas terakhirnya. 1 tahun lamanya Rasulullah memendam sedih. Tak satu perempuan pun menghampiri hatinya. Hingga Khula binti Hakim meminta agar Rasulullah menikah kembali. Sang Nabi dengan suara berat pun berkata, "Apakah ada seseorang setelah saya, setelah Khadijah?" Dengan meyakinkan Khula binti Hakim menyebut namamu di hadapan Nabi yang mulia itu. Saudah binti Sam'ah, katanya. Semua itu dikabarkan kepada Rasulullah setelah engkau mengobati duka. Ba'da suami pertamamu Amir bin Abdussam dipanggil sang ilahi. Saat engkau dan suamimu menempuh ribuan kilometer dari Abyssinia ke Mekah, setelah mengasingkan diri dalam sebuah hijrah untuk menapi segala derita dan pedih. Rasulullah adalah manusia terpilih. Dengan wahyu dan nurani ia menetapkan sebuah pilihan. Begitu juga ketika itu, dengan pasti beliau memilihmu untuk mengisi kekosongan hatinya. Ingatan kami berusaha membuka lembaran sejarah. Persis ketika Khula binti Hakim bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, maukah Anda menikah?" Dingin beliau menjawab, "Dengan siapa?" Lalu Khula binti Hakim menyebut namamu dengan Saudah binti Sam'ah, katanya. Sebab Khula binti Hakim tahu persis engkau adalah wanita beriman dan pengikut sang Nabi yang paling setia. Mendengar namamu, Rasulullah pun menyanggupi dan meminta sahabatnya itu agar engkau dipinangnya untuknya. Rasulullah tahu ada sejuta kebaikan ketika menikahimu, kendati usiamu lebih tua darinya. Tatkala Khula binti Hakim mengkisahkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh gemetar engkau menjawab, "Aku berharap engkau mendatangi ayahku dan menceritakan hal itu." Mendengar Rasulullah meminangmu dengan penuh ketulusan, ayahmu memuji Rasulullah. Sungguh Muhammad adalah seorang yang mulia. Pernikahanmu berlangsung setelah Rasulullah datang sendiri untuk menikahimu. Saat itu bulan Ramadan, tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah. Rasulullah memberikan 400 dirham untukmu sebagai mahar, sebagai bukti bahwa Rasulullah mencintai dirimu seutuhnya. Sungguh dirimu adalah wanita mulia, wahai Saudah. Demi Allah, Rasulullah bahagia hidup bersamamu. Engkau pandai membuat Rasulullah tersenyum. Dalam lembaran hadis, kami mengetahui dari riwayat Ibrahim An-Nakai, satu ketika dirimu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu. Ketika ruku, punggungmu menyentuh hidungku dengan keras. Maka aku pegang hidungku karena takut keluar darah." Rasulullah berhasil tertawa karena kalimatmu. Tak hanya pandai membahagiakan hati Rasulullah, engkau juga seorang wanita salihah. Ibnu Sa'ad mencatat dan meriwayatkan kebaikan hatimu. Pernah satu kali Umar bin Khattab mengirim panci penuh dengan dirham untuk Saudah. Lalu engkau bertanya, "Apa ini?" Mereka mengatakan, "Dirham." Kemudian engkau membagikan dirham tersebut kepada orang-orang yang ada di sana. Engkau juga wanita pemberani. Sejarah mencatat semua itu, sebab engkau turut menemani Rasulullah dalam beberapa peperangan seperti perang Khaybar.
begitu mulianya hatimu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tidak seorang pun yang lebih aku sukai dalam dirinya daripada Saudah binti Sam'ah. Hanya dia agak keras wataknya, kata Aisyah dalam sebuah riwayat. Semasa hidupmu engkau disebut sebagai istri Nabi yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi. Engkau wafat di Madinah tahun 54 Hijriah pada akhir kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelah engkau mewasiatkan rumahmu kepada Aisyah. Sebagai khatimah dari segala pujian, izinkan kami bermunajat. Ya Allah, Zat yang Maha Suci, limpahkan segala rahmatmu kepada ibunda kaum mukmin Saudah binti Sam'ah. Begitu juga rahmati pula kami, buka hati kami, agar senantiasa menauladani kemuliaannya. Amin, Allahumma amin.